Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd amma ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru dalam pelajaran kita ushul fikih, yaitu tentang al-kalam. Kita akan belajar tentang al-kalam. Al-kalam ini sepertinya sudah pernah kita pelajari dalam ilmu nahwu ya. Antum sudah pernah belajar al-kalam dalam ilmu nahwu. Tapi dalam pelajaran kali ini kita akan bahas al-kalam dari sudut pandang usul fikih. Kita akan bahas al-kalam dari sudut pandang usul fikih. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan al-kalam, perlu kita ketahui bahwasanya kaitan bahasa Arab dengan syariat Islam sangat erat. Kenapa? Anal kita bahwa sunnah Arabian, karena Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Al-Quranul Karimu innama nazala bilughatil Arab. Qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Al-Quran dan Sunnah turun dengan bahasa Al-Quran berbahasa Arab, Sunnah berbahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab. Wa huwa zu lisanin Arabiyyin fasih. Dan beliau adalah seorang yang fasih dalam berbahasa Arab. Ini sangat jelas sekali. Jadi syariat Islam dengan bahasa Arab, oleh karenanya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab untuk bisa memahami syariat Islam. Dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya objek kajian kita dalam usul fikih itu adalah dalil ya. Kemudian cara berdalil, kaifiyatul istidlal, kemudian juga halul mustafid. Dan semua ini cara kita memahami adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Karena akan kita pelajari itulah kata-kata yang ada dalam Al-Quran, kata-kata yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran, Al-Quran Arabiyah dengan Al-Quran dengan bahasa Arab, sunnah dengan bahasa Arab, ijma dengan bahasa Arab, al-qiyas dengan bahasa Arab. Ini akan kita pelajari dalam pelajaran al-kalam. Jadi misalnya waqimus shalah itu kita pelajari apa maksudnya dengan waqimus shalah. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa ini perintah ini wajib. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwasanya perintah ini wajib. Atau dalam sunnah Nabi SAW, afsus salam. Nabi SAW mengatakan sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Kenapa ini kita katakan apakah ini perintahnya karena ini perintah, apakah ini wajib atau mustahab? Maka ini kita pelajari dari cara kita dalam kalam, al-kalam. Apa maknanya di sini? Maka mulai dari sinilah kita akan belajar ya salah satu ilmu terpenting dalam usul fikih, yaitu tentang al-kalam. Ini kita belajar tentang dilalatu al-alfaz. Pendalilan dari kata-kata. Berdalil dengan kata-kata. Cara berdalil dengan kata-kata yang ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, dalam sunnah, dalam ijma, kata-kata tersebut. Karena setiap kata itu punya makna yang berbeda, punya konsekuensi yang berbeda. Ini akan kita pelajari. Dan bahwasanya ini tidak perlu kita bahas ya. Ini tentang motivasi untuk belajar bahasa Arab. Ustaz yakin antum semua sudah memahami dan sudah belajar hal tersebut dalam pelajaran bahasa Arab, baik itu nahwu ataupun yang lainnya. Intinya ketika kita belajar usul fikih, maka tidak akan pernah lepas dari bahasa Arab. Kita belajar tentang al-kalam. Dan pelajaran hari ini juga pelajaran yang untuk pembukaan yang ringkas, yang ringan. Antum semua sudah pernah mempelajari tentang al-kalam ini. Kita bahas sedikit ya, ini mungkin murojaah bagi yang pernah mempelajarinya. Kalam secara bahasa al-lafzu al-maudu' li ma'nan. Jadi lafaz yang memiliki makna. Misalnya Muhammad, kitab, rajulun, sa'atun misalnya. Ini semua adalah lafaz yang memiliki makna. Tapi kalau ada lafaz yang tidak jelas, misalnya Zaidun, Zaid itu punya makna. Tapi ketika seorang mengatakan daizun, maka ini nggak ada maknanya. Dibalik Zaidun, misalnya Zaid, dia mengatakan Zaidun
Ini lafaz yang secara bahasa adalah al-kalam. Tapi ketika seorang membalik dalnya di depan, daizun. Ini nggak ada maknanya. Maka ini bukan lafaz secara bahasa. Adapun dalam istilah para ulama, kalam adalah lafaz yang memiliki faedah bisa dipahami. Al-lafzul mufid. Al-lafzul mufid. Ini sudah pernah antum pelajari ya dalam ilmu nahwu. Kita hanya mengulang. Contohnya, Allahu Rabbuna. Kemudian Muhammadun Nabiyuna. Ciri utamanya apa? Ketika seorang mengucapkan kalimat Allahu Rabbuna, dia sudah paham. Allah adalah Tuhan kami. Dia tidak akan bertanya. Apa yang tidak sudah jelas informasi yang masuk ke dalam otaknya. Begitu juga ketika kita menyebutkan Muhammadun Nabiyuna. Jelas informasinya sampai yang dimasukkan oleh yang mengucapkan pembicaraan bahwasanya Muhammad adalah nabi kita. Berbeda ketika seorang mengatakan tiba-tiba ada seorang yang datang lalu mengatakan kepada kita Muhammadun. Ada apa dengan Muhammad? Belum jelas beritanya. Apa yang diinginkan dari Muhammad ini? Bukan kalam dalam istilah para ulama. Atau seorang mengatakan kitabun atau alkitabu. Alkitabu. Ada apa dengan alkitab? Nah, dia tidak menjelaskan. Maka ketika dia tambahkan alkitabu sogirun, kitabnya alkitab ini kecil, atau Muhammadun yabki, Muhammad menangis. Maka ini semua memberikan penjelasan, maka ini semua lafzul mufid. Lafzul mufid. Jadi ketika cirinya ketika diucapkan orang paham. Jadi tidak perlu bertanya lagi. Ini secara istilah para ulama yaitu adalah lafaz yang memiliki faedah bisa dipahami. Adapun kalam itu minimal tersusun dari dua suku kata, bisa isim dua-duanya atau fi'il dan isim. Bisa kita katakan ini adalah jumlah ismiyah ya. Ini jumlah fi'il ya. Ini sudah jelas, antum sudah pernah belajar, tidak perlu kita ulang ya. Muhammadun Rasulullah ini isim, Muhammad dan Rasulullah. Muhammad isim, Rasulullah isim, kemudian ja'a Muhammadun fi'il dan isim, jumlah fi'il ya. Minimal tersusun dari dua suku kata. Isim tambah isim. Atau fi'il tambah isim. Kalau ada inja'a Muhammadun, maka ini belum sebuah kalam karena belum jelas. Inja'a Muhammad ada, walaupun ini tersusun lebih dari dua suku kata, ada ada ja'a, ada Muhammad, tapi belum bisa dipahami, belum mufid. Inja'a Muhammadun akrimhu misalnya. Akrimhu. Kalau Muhammad datang maka muliakan dia. Maka ini harus ada penjelasannya. Ini pelajaran nahwu ya sudah pelajari. Kita hanya mengulang. Kemudian kalam ini adalah kalau bisa kita katakan ja'a Muhammadun minal fasli, maka unsur penyusun dari kalam ini masing-masingnya adalah kita katakan kalimah. Ja'a adalah kalimah, Muhammadun adalah kalimah, min adalah kalimah, al-fasl adalah kalimah. Jadi semua ini adalah kalimah. Dan kalimah dalam bahasa Arab, unsur penyusun dari sebuah kalam ini kalau dalam bahasa kita adalah kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kita katakan kata. Ini kita buang, sekarang kita pakai istilah ini. Kita pakai istilah bahasa Arab, al-kalam dan kalimah. Kalimah adalah unsur penyusun kalam, dan al-kalimah itu ada 3 jenis. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak akan pernah lepas dari 3 hal ini. Semua kata Al-Quran, dalam sunnah, dalam bahasa Arab, semuanya unsur penyusunnya adalah isim, fi'il, dan huruf. Tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah ada yang keempat. Tidak akan pernah ada yang keempat. Cukup 3. Isim. Ja'a ini isim atau fi'il? Fi'il. Kita katakan kembali kepada fi'il. Muhammadun kembali kepada isim. Min adalah huruf. Al-fasl adalah isim. Jadi semuanya kembali kepada 3 hal ini. Dan semuanya ini adalah satu persatu. Al-fasl adalah kalimah, min adalah kalimah, Muhammadun adalah kalimah, ja adalah kalimah. Kalau kita gabungkan menjadi satu, maka menjadi al-kalamu. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi semuanya ja'a Muhammadun minal fasli
Ini semua unsur penyusunnya adalah kalimah. Semua kata ini gabungan semuanya adalah kalimat. Lalu kita namakan kalimat. Unsur semuanya ini gabungannya adalah al-kalam. Kalau unsur penyusunnya satu demi satu kita katakan kalimah, dan kalimah ada 3 macam. Kita lompat sekarang kepada isim. Isim, apa itu isim? Madalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi is'ani bizamanin. Jadi isim adalah kata al-kalimah yang dalla ala ma'nan fi nafsihi, punya makna sendiri, kata yang punya arti sendiri. Contohnya Muhammad, kitabun. Ini semua punya makna sendiri. Ketika disebutkan Muhammad, oh Muhammad nama orang. Kitab, berarti nama kitab. Tapi tidak berkaitan dengan waktu. Ketika disebutkan Muhammad, tidak ada hubungannya dengan waktu besok, sekarang, atau nanti. Tidak ada hubungannya. Begitu juga kitab. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Isim adalah kita katakan punya arti sendiri tapi tidak dengan waktu. Dan isim, kita membahas isim dalam usul fikih memiliki 3 fungsi. 3 fungsi ya. Pertama, memberikan fungsi umum. Yang kedua, memberikan fungsi mutlak, al-itlaq. Yang ketiga, memberikan fungsi khusus. Yang umum seperti nama isim, al-isim, al-asma, al-mausulah. Contohnya apa? Isim mausul yang memberikan faedah umum, misalnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi. Ma di sini adalah isim mausul menunjukkan umum semuanya. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, ma, semuanya yang ada di langit dan di bumi. Jadi umum semuanya. Yang mau yang di apa namanya? Ma fis samawati wa ma fil ardi, yang ada di benda mati, apa namanya? Dari daunan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, benda padat, benda cair, semuanya semua bertasbih, tapi tasbihnya semuanya sesuai dengan uh, apa yang dengan kemampuan mereka untuk bertasbih. Dari sini ada faedah bahwasanya benda-benda padat itu, meskipun batu, pohon itu juga bertasbih, tapi kita tidak tahu tasbihnya. Tidak tahu tasbihnya ya. Seperti monyet kalau ngomong, itu kan kita nggak paham bahasanya. Monyet, binatang-binatang juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu bahasa tasbih mereka. Jadi ma mencakup semuanya, ma semua yang ada di langit dan di bumi. Apalagi yang ada di langit, malaikat-malaikat mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma ini adalah isim menunjukkan fungsi umum. Nanti kan kita belajar lagi secara rinci. Kemudian ada yang fungsinya memberikan makna mutlak. Mutlak berarti hanya itu saja, tidak ada yang lain. Bukan mutlak ya. Jadi bebas, makna yang bebas. Bebas bisa apa saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya seorang mengatakan akrim taliban. Muliakan seorang talib. Talib ini adalah nakirah dalam lafaz kalimat positif, kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Jadi dalam sebuah kalimat fisyakal isbat, muliakan seorang murid. Jadi ketika dalam satu kelas ada 40 orang murid, maka ini bebas. Dia bisa bebas memilih satu dari 40 orang tersebut untuk dia muliakan, maka dia sudah melaksanakan perintah gurunya. Tidak perlu 2, tidak perlu 3, tidak perlu 4, tidak perlu semuanya. Cukup satu. Akim taliban ini maknanya mutlak. Dan ini ada dalam Al-Quran. Atik rokobah. Dan seorang budak, jadi satu budak saja, tidak perlu banyak. Ada yang memberikan makna ma yufidul khusus, memberikan makna khusus. Ya, contohnya akal alam, seperti nama-nama orang, Muhammad, Ibrahim, dan yang lainnya, ini memberikan makna khusus. Dan itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ini hanya pembagian saja. Kemudian fi'il, ma dalala ma'nan fi nafsihi wa as'ara bihayatihi bi ahadil azmina salasa. Jadi fi'il itu kita sebutkan ya, punya arti sendiri dan berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu, jadi fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar, al-amru. Jadi berkaitan dengan waktu, dulu
sekarang, dan akan datang. Paham ya? Ini sudah belajar dalam ilmu nahwu. Kita langsung skip aja. Dan fi'il, ini yang perlu kita pahami. Yufidul itlaq, memberikan makna yang mutlak, tidak berlaku umum. Fi'il itu hanya fungsinya hanya menunjukkan makna yang mutlak. Kalau isim tadi fungsinya ada 3. Bisa umum, bisa mutlak, bisa khusus. Kalau fi'il hanya mutlak saja. Contohnya apa misalnya? Soma Muhammadun yaumal isnaini. Soma adalah fi'il. Ini kalau kita terjemahkan, Muhammad berpuasa di hari Senin. Ini kita pahami, mutlak hanya hari Senin saja. Fakot. Meskipun tidak ada kata fakotnya, tapi kita pahami Muhammad hanya berpuasa di hari Senin. Tidak boleh kita pahami Muhammad berpuasa di setiap hari Senin. Tidak. Tapi hanya di hari, sepanjang hari Senin. Tapi hanya satu kali Senin saja. Tapi ketika ada tambahan, karena Muhammadun soma, awalnya yang ini maknanya mutlak ya. Maka ketika ada kana, maka ada petunjuk tambahan. Jadi ini memberikan faedah al-istimrar. Jadi dahulu Muhammad biasa berpuasa di hari Senin. Dahulu Muhammad terus-menerus berpuasa di hari Senin. Istimrar, ada faedah istimrar dengan tambahan kana. Tapi kalau tidak ada tambahan, maka kalimat soma ini mutlak saja. Jadi hanya berpuasa saja di hari tersebut, tidak di hari-hari yang lain. Ini fungsi dari som. Kemudian kita pindah ke huruf ya. Ini sudah kita pelajari. Madala alamanan fi ghairihi. Huruf adalah kalimat yang memberikan makna fi ghairihi jika dipasangkan dengan yang lain, jika dipasangkan dengan isim atau dipadakan dengan fiil. Kalau berdiri sendiri, huruf tidak ada artinya. Huruf tidak punya arti sendiri kecuali jika dipasangkan dengan isim atau fiil. Jadi seperti seorang pemuluh ya. Kemudian tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Dia baru bisa huruf tersebut punya makna kalau digandengkan, dipasangkan dengan isim atau fiil. Dan huruf tidak berkaitan dengan waktu ya. Yang berkaitan dengan waktu berarti hanya fiil saja. Hanya fiil yang berkaitan dengan waktu. Adapun huruf tidak. Contohnya fi. Fi ini artinya apa? Tidak ada arti. Kenapa? Karena dia masih sendirian. Begitu juga fa. Artinya apa? Tidak ada karena masih sendirian. Jadi belum punya makna. Sebagian ada yang mengatakan, sebagian pengajar, sebagian orang mengatakan fi artinya di, fa maka. Tidak, ini belum ada maknanya. Karena dia masih berdiri sendiri. Sebagaimana kita katakan madalala ma'nan fi ghairihi. Dia baru punya makna huruf tersebut kalau digandingkan dengan dipasangkan dengan isim atau dipasangkan dengan fi'il. Kita lihat contohnya di sini misalnya fil masjidi ditambahkan al masjid dipasangkan dengan isim, maka barulah dia punya makna di dalam masjid. Ketika dia masjid, maka tidak punya makna ya, tidak punya arti di dalam hidupnya. Seperti itu. Tidak punya arti sendirian, nggak punya arti. Begitu juga faqala Muhammadun. Maka ini kita katakan lalu Muhammad mengatakan. Fa ada artinya lalu. Tapi ketika fa sendiri maka tidak memiliki arti sendiri. Tidak memiliki arti ya. Jadi huruf itu tidak punya makna. Sama seperti kita mengatakan ba, apa artinya? Ya tidak ada arti. Lam, min kata dari, bukan, ini belum. Min itu belum ada artinya. Belum ada artinya sampai dia digandengkan dengan isim atau fi'il. Ingat, huruf tidak punya makna kecuali kalau sudah dipasangkan dengan isim, dipasangkan dengan fi'il. Ini contoh-contoh huruf dan fungsinya, ini hanya pengulangan, antum sudah pernah belajar dalam ilmu nahwu. Seperti huruf waw ya, huruf waw itu fungsinya adalah huruf athof, hukumnya sama antara huruf atofkan, namun tidak mesti harus berurutan. Seperti contohnya Ja'a Muhammadun wa Umar wa Ali wa Utsman. Ini hukumnya sama-sama datang semuanya. Muhammad datang, Umar datang, Ali datang, Utsman datang. Huruf athof, tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya Muhammad yang pertama, Umar yang kedua, Ali yang ketiga, Utsman yang keempat. Tidak. Bisa jadi Muhammad sama Umar barengan datangnya. Ali dan Utsman belakangan. Atau bisa jadi Ali dan Utsman duluan, Muhammad dan Umar belakangan. Atau bisa jadi Muhammad duluan, Umar dan Ali wa Utsman belakangan. Jadi tidak mesti menunjukkan tertib. Atau bisa jadi yang datang duluan Utsman,
Utsman duluan, kemudian Ali, kemudian Umar, kemudian Muhammad. Jadi waw ini tidak menunjukkan tertib, kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya ini semua menunjukkan urutan. Misalnya, kalau tidak ada dalilnya hukum asalnya, maka tidak menunjukkan urutan tertentu. Berbeda dengan fa yaitu huruf athof itu sama seperti waw, huruf athof juga memberikan faedah kesamaan hukum iya juga, tapi fa menunjukkan urutan dan langsung ya. Urutan yang sebuah peristiwa yang berkaitan. Datang setelah peristiwa yang pertama. Ja'a Muhammadun fa Umar. Maka ini Muhammad datang lalu Umar. Jadi Umar datang yang kedua, Muhammad yang pertama. Fa iza kabbara al-imam, kalau imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Maka ini berurutan. Imam dulu yang takbir, kemudian fakabbiru, lalu makmum bertakbir. Maka ini berkelangsungan antara imam takbir dengan makmum takbir. Jadi ada takkib di situ. Yufidu tartib dan takkib. Atau misalnya tazawwaja, contoh lain tazawwaja Umaru fawulida lahu. Tazawwaja Umar menikah lalu fawulida lahu, lalu dia mendapatkan anak. Apakah setelah menikah langsung dapat anak? Tidak. Nunggu 9 bulan dulu kan, jadi ada jeda waktu. Jadi tidak mesti setelah fa ini langsung harus langsung dilakukan, tapi bisa jadi ada jeda. Tapi yang jelas kondisi setelah fa ini dengan ba ini ada keterlangsungan, ada keterkaitan antara yang pertama dengan yang kedua. Jelas urutannya begitu ya. Jadi setelah menikah baru punya anak, jangan punya anak dulu baru nikah. Ini terbalik. Yang benar adalah menikah dulu baru punya anak. Atau bisa juga sebagai alasan, nanti kita akan bahas lagi dalam pembahasan yang lain ya. Intinya ada waw dan fa itu sebagai huruf athof dan fungsinya sudah antum pelajari juga dalam ilmu nahwu. Kemudian yang lain ini yang penting-pentingnya. Waw, fa dan lamul jar. Huruf lamul jar punya banyak fungsi. Ya sebagai alasan jitu di akroma Zaidan. Saya datang untuk menghormati Zaid. Jitu. Jadi maf'ul li ajlih lah kita katakan, kalau dalam bahasa ada maf'ul li ajlihnya. Saya datang untuk menghormati Zaid, li ajli li akrama Zaidan. Jadi lamnya sebagai alasan. Bisa juga sebagai kepemilikan. Haza lakum al-kitabu li Muhammad. Al-kitabu li Muhammadin. Ini juga untuk kepemilikan. Atau bisa juga sebagai pembolehan. Lahu an yakula. Dia boleh makan. Jadi pembolehan. Jadi lam bisa lamul jar, fungsinya banyak fungsi, diantaranya bisa alasan, bisa kepemilikan, bisa pembolehan. Kemudian huruf jar yang terakhir ala. Huruf jar yang terakhir adalah ala. Dan ini juga memiliki banyak fungsi. Dan fungsi yang paling penting yang kita pelajari dalam ushul fikih adalah sebagai kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian puasa. Atau juga lahu, tapi ini bahasanya agak berat ya. Alayya itu biasanya berkaitan dengan kewajiban yang berkaitan dengan kita. Misalnya alayya, kalau lahu itu hak yang kita miliki. Misalnya kalau lahu dengan alaihi, kalau lahu berarti dia punya hak. Kalau alaihi berarti dia punya kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan. Ini berkaitan dengan huruf jar yang kita pelajari, dan ini semua sudah antum semua pelajari dalam ilmu nahwu. Kita hanya mengulang yang kita bahas keterkaitannya dengan usul fikih. Dan ingat bahasa Arab itu usul fikih sangat erat dengan bahasa Arab. Dan itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kita ingin belajar usul fikih harus bisa bahasa Arab, harus paham ilmu nahwu,
harus tahu huruf-huruf jar ini, fa, waw. Kalau kita ingin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus bisa memahami Al-Kalam dalam bahasa Arab. Apa itu Al-Kalam atau Al-Kalim? Atau apa itu kalimah? Bagaimana unsur penyusunnya? Kalau ini fungsinya apa? Kalau ini fungsinya apa? Harus bisa. Ini isim. Kalau kalau bisa isim mausul fungsinya apa? Kalau ini fungsinya apa? Semua harus kita pahami. Karena dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan dari sebuah hukum. Mengambil kesimpulan dari sebuah dalil yang ada dalam Al-Quran. Dengan kita mengetahui misalnya kalimat ini isim. Isim berarti fungsinya menunjukkan umum. Ini fi'il, ini fungsinya menunjukkan mutlak. Ini huruf, maknanya ini, maknanya itu. Jadi dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Dan itu semua kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang pertama berkaitan dengan kalam. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk, karena ini adalah kita katakan adalah intinya dari usul fikih ya. Bagaimana cara kita berdalil dengan kata-kata al-kalam dengan kata-kata yang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita mengambil dalilnya? Bagaimana cara kita memahaminya? Itu akan mulai kita pelajari. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita pelajari tentang al-kalam. Kita bagi pembagian kalam menjadi al-khabaru wal-insya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Nalqakum alal khair. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.